Baik Bapak Ibu, menu selanjutnya adalah menu asesmen kecukupan. Kita akan tuju menu asesmen kecukupan di panel sebelah kiri, lalu kita klik menu asesmen kecukupan. Pada menu ini, Bapak Ibu nanti akan melakukan asesmen kecukupan yang mana nanti akan menentukan apakah satu sekolah madrasah itu akan lulus untuk bisa divisitasi atau tidak. Di dalam halaman ini nanti akan tertampil data-data seperti berikut, yaitu NPSN, nama sekolah, kabupaten kota, status akreditasi, lalu juga nomor HP atau WA dari kepala sekolah, tahun, dan juga jenjang dari sekolah madrasah. Nah, nanti tugas yang akan Bapak Ibu lakukan ada di kolom aksi, yaitu ada 5 tombol atau 6 tombol yang nanti akan Bapak Ibu akses. Yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan mengecek IPM, IPR, dokumen unggahan, data isian akreditasi, dan berita acara asesmen kecukupan. Baik, yang pertama kita akan tuju tugas yang pertama, yaitu Bapak Ibu nanti akan mengecek menu dari IPM. Baik, kita klik tombol IPM. Oke, akan muncul pop-up seperti ini, yaitu pop-up dari indikator pemenuhan mutlak yang berisi 4 poin utama, yaitu SK izin operasional, sudah pernah meluluskan siswa, alokasi waktu sesuai dengan kurikulum nasional, dan pemberlakuan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. Keempat data ini ditarik langsung dari Dapodik dan juga EMIS. Ya, jadi seharusnya ini sudah otomatis. Karena 4 poin ini adalah poin mutlak, jadi poin yang tertampil di sini harus bercetak berwarna hijau, menandakan bahwa data-data tersebut sudah tersinkron dan sudah terverifikasi oleh Pusdatin melalui aplikasi Verbal SP atau Verbal PD. Nah, apabila nanti Bapak Ibu mengalami kendala, yaitu salah satu atau lebih dari 4 poin ini mengalami kondisi merah atau tidak, ya, nanti ada beberapa prosedur yang akan kami jelaskan untuk membantu mengecek kemungkinan apa yang terjadi ketika terjadi hal seperti itu. Baik, selanjutnya akan ditampilkan juga jumlah rombel dari sekolah tersebut, yaitu jumlah rombelnya 6 karena ini jenjang SD. Lalu selanjutnya adalah tabel siswa. Nah, di sini akan tertampil secara lengkap siswa laki-laki dari sekolah itu ada berapa? 73, yaitu siswa perempuan ada 58. Lalu siswa di masing-masing tingkat, jadi kelas 1 sampai kelas 6 ada berapa siswa. Lalu jumlah total siswa yang berada di satu sekolah madrasah ada berapa, yaitu dalam kasus ini adalah 131. Lalu selanjutnya ada keterangan last update. Nah, di sini nanti akan terlihat kapan terakhir sekolah melakukan penarikan data di Dapodik atau dari EMIS. Nah, di sini terlihat sekolah terakhir melakukan penarikan data yaitu di tahun 2023 bulan Februari di tanggal 16, lalu di jam 08.29. Nah, di bawah baris last update akan ada juga 2 tombol, yaitu yang pertama adalah tombol ke menu aplikasi data referensi Kemdikbud dan tombol ke menu aplikasi sekolah kita. Nah, 2 tombol ini yang menuju 2 aplikasi lainnya itu kami sertakan apabila Bapak Ibu mengalami kendala ketika mengakses menu IPM ini, ada poin-poin IPM yang masih merah atau mungkin ada keterangan siswa dan setiap rombelnya atau setiap tingkatnya itu ada yang tidak lengkap. Ya, jadi yang pertama kita berikan atau kita sertakan juga tombol data referensi Kemdikbud bagi Bapak Ibu apabila mengalami kendala di poin nomor 1 yaitu SK izin operasional. Kita klik kanan lalu open a new tab. Nanti akan terbuka satu tab baru di sebelah kanan yang menuju aplikasi data referensi dari Kemdikbud. Nah, untuk melakukan pengecekan SK operasional ketika sudah terbuka seperti ini, silakan Bapak Ibu akses tab nomor 2 dari dalam aplikasi yaitu tab dokumen dan perizinan. Kita klik. Nah, nanti akan muncul di baris keempat yaitu ada nomor SK pendirian, lalu di baris selanjutnya adalah tanggal SK pendirian.
Di baris selanjutnya ada nomor SK operasional dan juga ada tanggal SK operasional. Nah, di sini kalau kita lihat sudah lengkap, alhamdulillah sesuai dengan pop-up atau tampilan yang ada di menu IPM di poin nomor 1. Nah, apabila di sini tidak ada, lalu Bapak Ibu nanti mengecek di aplikasi data referensi, di sini adalah nomor SK-nya ada, dan jangan lupa juga dicek file SK operasional di sini apabila ada ya. Bisa kita lihat, klik kanan open new tab lagi. Lalu bisa terlihat seperti apa SK operasional yang sudah diunggah oleh sekolah di aplikasi Verval SP seperti itu. Nah, apabila di sini tidak ada, tadi di sini contohnya tidak ada, tapi di sini ada lengkap dan sampai ke file unggahannya juga ada, ya, berarti Bapak Ibu bisa memberikan catatan tambahan nanti ketika melakukan atau mengisi form berita acara, yaitu SK izin operasional adalah ada seperti itu. Selanjutnya untuk poin nomor 2, 3, dan 4 dan tentang rombel dan siswa itu akan tertampil lebih lengkap di tombol kedua, yaitu aplikasi sekolah kita. Kita tutup dulu jendela data referensi. Kita klik kanan open a new tab di tombol sekolah kita. Nanti akan tertampil laman dari aplikasi sekolah kita milik Kemdikbud juga. Di sini tampilannya lebih lengkap, yaitu sampai ke kepala sekolah, lalu juga operator dan data-data kecil-kecil lainnya. Baik, yang pertama untuk sudah pernah meluluskan siswa, di sini bisa kita lihat di sekolah kita, lalu Bapak Ibu akses di bawah ada seksi detail sekolah dan menu siswa. Di sini Bapak Ibu bisa klik, nanti akan tertampil detail dari siswa. Lalu kita akan tuju siswa lulus. Nah, di sini terlihat 0 semua, berarti sekolah ini adalah sekolah yang belum pernah terakreditasi atau yang baru pertama kali menjalankan atau menjalani proses akreditasi. Jadi sesuai dengan POS 2023 ada sedikit revisi di aplikasi Sispena seharusnya juga. Ini untuk poin nomor 2 adalah sudah pernah meluluskan siswa atau sudah memiliki siswa di tingkat akhir. Jadi untuk di jenjang SD sudah ada kelas 6-nya meskipun belum meluluskan. Ini sudah bisa dikatakan untuk lulus dari poin nomor 2 dari IPM seperti itu. Lalu selanjutnya untuk poin nomor 3 dan 4, alokasi waktu sesuai kurikulum nasional dan pemberlakuan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. Ini bisa dilihat di sebelah atas, ada di kurikulum. Nah, di sini bisa terlihat kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional, yaitu SD 2013. Berarti untuk poin nomor 2 dan 3 ini sudah terpenuhi dengan lengkap. Selanjutnya untuk jumlah rombel ada 6. Di sini bisa kita lihat di bawah, yaitu adalah tab rombongan belajar. Di sini ada 6, sama sesuai dengan jumlah yang diupdate oleh sekolah di aplikasi Dapodik atau EMIS. Selanjutnya untuk detail siswa tingkat per tingkatnya itu ada di seksi siswa, kembali ke seksi siswa dan bisa lihat di menu siswa di sini apakah sudah sesuai atau belum. Nanti aplikasi ini nanti Bapak Ibu bisa melihat-lihat lagi detail yang agak lengkap dan lebih lengkap dari sekolah tersebut, yaitu dari guru, berapa guru yang PNS, berapa guru yang honorer dan lain sebagainya, lalu sarana dan prasarana, dan juga program pembangunan dan bantuan yang sudah diterima oleh sekolah tersebut. Baik, untuk pengecekan IPM cukup sampai di sini. Apabila ini alhamdulillah sudah lengkap, maka bisa dikatakan IPM semua sudah lengkap. Selanjutnya adalah menu IPR. Kita klik menu IPR, nanti akan terbuka tab selanjutnya. Nah, di sini nanti akan tertampil penilaian IPR yang harus ditarik oleh sekolah dari Dapodik atau EMIS dan juga diperbaiki apabila ada data yang tidak sinkron seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk di menu ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa. Bapak Ibu cukup memperhatikan data-data yang sudah ditarik dan sudah diperbaiki oleh sekolah. Di sini kita lihat seperti ini tampilan datanya dan memberikan nilai akhir skor indikator pemenuhan relatif adalah bernilai 63.
Kita kembali lagi ke menu asesmen kecukupan. Selanjutnya yaitu menu dokumen unggahan. Nah, ini kita klik, maka akan otomatis terbuka juga untuk dokumen unggahan yang dilakukan oleh sekolah melakukan pengunggahan ke aplikasi Sispena. Baik, pada menu ini Bapak Ibu nanti akan kami mintakan untuk mengecek kelengkapan dan juga kesesuaian dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah. Nanti akan berisi sejumlah dokumen yang harus diunggah oleh sekolah kepada Sispena, yaitu jumlahnya sekitar 58 lebih dokumen yang diunggah. Lalu untuk tata cara pengecekannya adalah Bapak Ibu silakan lihat dulu narasi yang diberikan oleh Sispena. Untuk dokumen nomor 1 contohnya adalah tata tertib dan penegakannya. Lalu di kolom selanjutnya adalah kolom butir. Di sini nanti akan tertampil untuk dokumen tata tertib, nanti akan tertampil di butir mana saja, yaitu di butir 1 dan butir nomor 3. Di kolom selanjutnya yaitu kolom status unggahan. Di sini bisa Bapak Ibu cek apakah sekolah sudah mengunggah atau belum mengunggah dokumen yang sudah kami mintakan. Nah, di sini terlihat ada dua warna ya, Bapak Ibu, ada yang berwarna hijau dan juga ada yang berwarna kuning. Yang berwarna hijau dengan narasi sudah unggah, di sini menandakan sekolah sudah selesai mengunggah dan di tombolnya bisa Bapak Ibu klik untuk melihat seperti apa file yang sudah diunggah oleh sekolah. Kita klik di dokumen tata tertib. Nah, kita lihat sekolah sudah mengunggah dokumen tata tertib di dokumen nomor 1. Ya, ini sudah sesuai dan juga sudah ditandatangan cap oleh kepala sekolah. Kita kembali. Lalu untuk tombol yang berwarna kuning dengan status belum unggah ini menandakan sekolah sama sekali belum mengunggah dokumen ke dalam Sispena dan ini tidak bisa dilakukan apa-apa atau tidak bisa diklik seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu nanti akan kami mintakan untuk mengecek apakah sudah sesuai antara dokumen yang kami mintakan diunggah ke dalam Sispena oleh sekolah dengan dokumen yang file yang sudah diunggah oleh sekolah. Jadi terkadang ada dokumen yang tidak sah atau mungkin dokumen yang salah yang sudah diunggah oleh sekolah. Nah, itu kami mintakan kepada Bapak Ibu untuk melakukan pengecekan. Silakan Bapak Ibu bisa klik drop down di sebelah kanan, yaitu pilih sesuai atau tidak sesuai seperti kondisi yang sudah diunggah oleh sekolah. Ya, karena ini sudah sesuai, kita klik sesuai. Kalau tidak sesuai, silakan Bapak Ibu klik tidak sesuai. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan apabila kelengkapan dokumen sudah berhasil diubah atau gagal diubah. Nah, bagi dokumen yang belum diunggah oleh sekolah, Bapak Ibu tidak perlu memberikan keterangan apapun tentang kesesuaian dokumen. Jadi cukup abaikan dan biarkan drop down di pilihan pilih seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu lakukan pengecekan dokumen dari butir 1 sampai 58 sampai selesai sesuai dengan dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah. Baik, kita kembali lagi ke menu asesmen kecukupan. Selanjutnya Bapak Ibu akan kami mintakan untuk mengecek data isian akreditasi yang sudah diinputkan oleh sekolah. Apakah sudah lengkap, full, sesuai dengan instrumen masing-masing jenjang atau ada yang terlewat. Nah, di sini sudah lengkap. Dari jenjang SD yaitu 35 butir plus 1 kekhususan yaitu SD kekhususan 1. Selanjutnya untuk menu selanjutnya adalah berita acara asesmen kecukupan. Kita klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini untuk form asesmen kecukupan. Yaitu yang pertama Bapak Ibu nanti akan kami mintakan kembali rekap dari IPM yaitu indikator pemenuhan mutlak yang 4 butir tadi. Nah, di sini kita inputkan ya karena tadi dari 4 butir semuanya berwarna hijau, tidak ada kendala, ya alhamdulillah. Lalu selanjutnya ada sedikit tambahan juga untuk pengisian kelayakan apakah IPM sekolah menengah tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Silakan Bapak Ibu lakukan pengisian apakah layak atau tidak. Nah, ini ada selanjutnya yaitu penginputan menu kelengkapan dia. Nah, di sini sesuai dengan POS 2023, Bapak Ibu kami mintakan inputannya untuk mengisikan seperti apa data iksan akreditasi yang sudah diisikan oleh sekolah. Apakah lengkap atau tidak lengkap? Ya, tadi sesuai dengan pengecekan Bapak Ibu di menu data isian akreditasi.
Kita pilih lengkap. Lalu selanjutnya adalah indikator pemenuhan relatif. Di sini terlihat seperti apa data Dapodik yang sudah ditarik dan seperti apa data perbaikan dari sekolah apabila ada perbaikan. Nah, silakan Bapak Ibu amati sekali lagi apakah ada perubahan di menu IPR atau di data IPR. Oke, nampaknya tidak ada perubahan karena skornya masih sama atau identik. Nah, terakhir adalah pilihan pamungkas, yaitu ini untuk menentukan apakah sekolah madrasah ini layak untuk divisitasi oleh Bapak Ibu atau tidak. Ya, silakan berikan keterangan ya atau tidak sesuai dengan kelengkapan-kelengkapan pada menu asesmen kecukupan. Terakhir sekali, Bapak Ibu akan kami mintakan untuk membubuhkan tanda tangan digital. Dan nantinya tanda tangan ini akan tersimpan oleh sistem dan nanti akan otomatis terbubuhkan di menu-menu yang membutuhkan tanda tangan digital dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membubuhkan tanda tangan di kotak kosong yang sudah kami sediakan. Ini mohon maaf tidak ada garis tepinya untuk menandakan area tulis. Tapi area kosong ini bisa Bapak Ibu lakukan secara maksimal dalam melakukan proses tanda tangan. Silakan Bapak Ibu bubuhkan tanda tangan menggunakan mouse, menggunakan touchpad laptop atau menggunakan pen tablet bagi Bapak Ibu yang mengoperasikan dengan tablet, atau bisa menggunakan jari tangan bagi Bapak Ibu yang mengoperasikan Sispena melalui handphone atau gadget Bapak Ibu masing-masing. Setelah selesai dibubuhkan, apabila ada kesalahan pembubuhan tanda tangan, silakan Bapak Ibu klik tombol berwarna kuning, tanda tangan ulang. Nah, maka nanti area ini nanti akan bersih kembali. Lalu silakan Bapak Ibu bubuhkan kembali tanda tangan sesuai dengan aslinya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah yakin, sudah selesai dan sudah mengisikan asesmen kecukupan sesuai dengan keadaan yang diberikan oleh sekolah di menu asesmen kecukupan, silakan klik simpan untuk menyimpan inputan form berita acara asesmen kecukupan seperti itu. Terakhir, sebelum beranjak ke menu selanjutnya, Bapak Ibu akan kami mintakan untuk mencetak hasil dari form berita acara asesmen kecukupan di tombol cetak. Kita klik dan nanti akan tampil pop-up seperti ini untuk pencetakan berita acara asesmen kecukupan. Silahkan Bapak Ibu cek kembali inputannya, jangan sampai ada yang terlewat ya, dari mulai IPM, IPR dan juga pengisian asesmen kecukupan terakhir, yaitu apakah sekolah sudah memenuhi syarat atau belum. Silakan Bapak Ibu save ke dalam bentuk PDF atau dicetak langsung ke kertas A4 untuk dikumpulkan di Balai Lesen provinsi masing-masing seperti itu. Baik, untuk menu asesmen kecukupan cukup sampai di sini. Kelayakan dari asesmen kecukupan nanti akan mempengaruhi apakah sekolah bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap visitasi atau tidak. Jadi tadi ketika Bapak Ibu memilih apakah sekolah layak atau memenuhi syarat untuk dilakukan visitasi, apabila ya, maka sekolah madrasah itu akan tampil di menu penilaian. Apabila Bapak Ibu memilih tidak, maka sekolah itu akan berhenti sampai di asesmen kecukupan, tidak berlanjut datanya di menu visitasi.